Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Fahri Septiawan dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, NIM 12401239. Yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan suatu pembahasan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Adapun bahasa Indonesia itu tersendiri itu berasal dari bahasa Melayu yang kemudian didiskusikan pada Kongres Pemuda tahun 1926. Hal ini masih dibicarakan oleh para pemuda untuk menentukan bahasa persatuan Indonesia itu sendiri. Kemudian Muhammad Tabrani yang mengusulkan dari bahasa Melayu tersebut menjadi bahasa Indonesia dan telah ditetapkan pada tanggal 2 Mei 1926. Bahasa Indonesia pada umumnya itu adalah media untuk berkomunikasi yang ternyata memiliki eksistensi lebih serta memiliki beberapa fungsi. Adapun sumber-sumber yang mengemukakan beberapa fungsi tersebut antara lain ialah Arifin yang menyebutkan bahwa kedudukan bahasa Indonesia itu memiliki 4 fungsi. Yang pertama ialah lambang kebangsaan Indonesia. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat penghubung antar warga, antar masyarakat dan antar daerah. Dan yang terakhir ialah alat pemersatu suku dan bahasa. Kemudian bahasa Indonesia juga masuk ke dalam 3 kategori perkembangan, iaitu bahasa pemersatu, yang kedua bahasa resmi negara, yang ketiga bahasa internasional. Okey. Pembahasan pertama yang akan kita bahas ialah bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia pada dasarnya diikrarkan kembali oleh para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dalam Sumpah Pemuda yang berbunyi pada bait "Kami Putra-Putri Indonesia mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia." Hal ini menjelaskan dengan sangat jelas bahawa bahasa Indonesia telah diterima oleh masyarakat Indonesia itu tersendiri. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi yang digunakan selama 54 sejak ditetapkan pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus. Hal ini ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta yang membuat fase awal bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dan menjadi bahasa resmi negara. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional merupakan fase lanjutan dari 2 fase yang telah disebutkan tadi. Hal ini telah terbukti dengan adanya Kongres Internasional yang ke-10 Bahasa Indonesia yang mengambil tempat di Jakarta pada tanggal 28 Oktober hingga 1 November 2018. Berdasarkan pembahasan yang telah kita bahas di atas, dapat disimpulkan bahawa Indonesia merupakan bahasa Melayu yang telah berada sejak tahun 680 yang membuat Indonesia menjadi lebih kokoh. Dengan berkembangnya zaman dan proses akulturasi, Indonesia tetap menjaga keutuhannya. Diawali dengan bahasa pemersatu untuk menyatukan setiap suku, kemudian menjadi bahasa negara yang telah berlangsung berpuluh tahun. Hingga kini, di era modern ini, bahasa Indonesia mulai dikenal oleh
belahan dunia lainnya. Sekian pembahasan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Jika terdapat kesalahan dari apa yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.